Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Srina Putri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk tugas soal UTS nomor 2 bagian A pada mata kuliah Alpro. Nah, sebelum kita membuat sebuah program, biasanya kita akan membuat sebuah algoritma deskriptif, lalu pseudocode, dan juga flowchart-nya. Nah, pada algoritma deskriptif kali ini, pertama mulai, kemudian kedua kita deklarasikan array deret untuk memesan 100 kamar yang berbentuk integer, tipe datanya integer atau bilangan bulat. Kemudian kita mendeklarasikan variabel integer n, jml, dan i kemudian juga inisialisasikan jml dengan 0. Kemudian kita minta input pengguna untuk panjang deret n. Kemudian gunakan perulangan untuk memasukkan n angka ke dalam array deret. Kemudian gunakan perulangan lain untuk memproses array. Kemudian jika indeks genap, maka kurangi elemen dari JML. Namun jika indeksnya ganjil, maka tambahkan elemen ke JML. Kemudian keluarkan nilai JML dan selesai. Nah, pada pseudocode-nya di sini hampir mirip dengan bahasa Pascal, di mana di sini begin untuk memulai, kemudian memesan variabel dan menginisialisasikannya pada var, kemudian mencetak pada layar panjang deret, kemudian memasukkan inputan nilainya pada variabel n dan melakukan perulangan. Sini memasukkan angka yang kemudian nantinya itu akan menjadi deret. Nah, perulangan selanjutnya menggunakan kondisi if jika i adalah bilangan genap, maka nanti dia akan ditambahkan. Maka dia akan dikurangkan. Jika dia bilangan ganjil, maka dia akan ditambahkan. Nah, untuk flowchart-nya di sini menggunakan start untuk di sini menggunakan start untuk memulainya, menggunakan bentuk oval, kemudian proses, menginisialisasikannya masuk ke proses persegi panjang, kemudian input outputnya memakai jajar genjang, kemudian untuk perulangan dia memakai sebuah segi 6. Kemudian di sini jika dia bernilai true, maka dia akan masuk ke input dan output yang menggunakan bentuk jajar genjang, kemudian masuk ke increment dan kembali melakukan perulangan itu jika dia masih bernilai true. Jika dia sudah melebihi n, maka dia akan masuk ke bernilai false, yang dimana dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Nah, di sini menggunakan kondisi menggunakan sebuah belah ketupat, yang dimana i modulo 2 sama dengan 0 atau genap. Ini untuk mencari tahu apakah dia genap atau ganjil. Jika dia genap, maka dia dikurang. Jika dia ganjil, maka dia ditambah. Kemudian di sini jika bernilai false dia akan ditambahkan, jika bernilai true maka dia akan dikurangkan. Kemudian masuk ke increment dan terus berulang sampai itu lebih dari n. Jika sudah lebih dari n, maka dia akan masuk ke bernilai false, dan di sini kita akan mengeluarkan nilai
jumlah atau JML menggunakan sebuah jajar genjang, dan kemudian n-nya menggunakan oval seperti star. Nah, untuk programnya di sini kita coba running. Sekarang panjang deretnya 5. Nah, di sini include IOStream ini untuk pustaka output dan inputnya, si in, si out, dan n-line. Kemudian ini namespace std ini untuk pustaka namespace std agar kita tidak menuliskan std berulang-ulang kali. Kemudian in main ini untuk fungsi utamanya. Kemudian kita memesan sebuah array, sebuah array dengan tipe data integer yang diberi nama variabelnya adalah deret dengan indeks atau kamar berjumlah 100. Kemudian memesan n dan JML diinisialisasikan dengan 0 dan i dalam tipe integer. Kemudian meminta input panjang deret kepada pengguna yang ditampilkan di layar, pesan panjang deret. Kemudian nanti nilai inputnya akan masuk ke variabel n. Nah, melakukan perulangan pertama, di sini inisialisasi i sama dengan 1, kemudian i kurang sama dengan n. Nah, kemudian perubahannya i plus plus. Nah, di sini i sama dengan 1, apakah 1 kurang sama dengan n? Misalkan n-nya adalah 4, jika iya maka dia akan masuk ke deret i, jika tidak dia akan melakukan perubahan. Jika tidak dia akan melakukan perubahan selanjutnya. Pada perubahan selanjutnya diinisialisasi i sama dengan 1 dan kondisinya i kurang sama dengan n. Kemudian perubahannya adalah i plus plus. Nah, di sini jika i masih kurang sama dengan n, maka dia akan melakukan perkataan kondisi yang dimana di sini mengecek apakah genap atau ganjil. Jika dia genap, maka dia akan masuk ke proses jumlah sama dengan jumlah dikurang deret i, yang kemudian nantinya akan dicetak pada si out jika n-nya sudah lebih dari jika i-nya sudah lebih dari n. Nah, seperti ini contoh dari hasil runningnya. Sini panjang deretnya 5, kemudian masukkan angka 2. 2 adalah genap, maka dia dikurang. 2 dikurang 3. Nah, habis itu 3 ganjil, maka dia ditambah. Nah, seterusnya, dan dia akan maka dia akan menampilkan jumlah di layar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.